get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari dosen pengampu Bapak Indra Ramadana Rahab MA. Nah, kita langsung saja ke topiknya ya. Nah, judul saya di sini pengertian dan langkah-langkah dokumentasi proses bisnis. Nah, yang pertama saya jelaskan adalah apa itu dokumentasi proses. Nah, dokumentasi proses adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui kondisi saat ini. Nah, ini merupakan langkah pertama usaha peningkatan. Hal penting yang harus diingat adalah tujuan dan dokumentasi proses adalah dokumentasi proses yang dilakukan saat ini atau sebut dengan adanya. Nah, atau di saat itu juga, bukan bagaimana seharusnya proses tersebut dilakukan atau menjadi gitu. Nah, selanjutnya adalah dalam dokumentasi proses ada kegiatan mengidentifikasi proses bisnis. Terdapat dua cara untuk melakukan dua cara ini. Nah, yang pertama adalah membuat daftar seluruh proses bisnis. Nah, yang kedua adalah menetapkan elemen-elemen secara berurutan. Nah, yang pertama ini adalah membuat daftar seluruh proses bisnis yang ada di perusahaan. Usaha ini didasarkan pada pedoman sertifikat ISO 9000. Nah, apa itu ISO 9000? Nah, kalian pasti bertanya kan, apa itu ISO 9000? Nah, ISO 9000 ini adalah perangkat standar yang membantu organisasi memastikan mereka memenuhi pelanggan dengan kebutuhan pemaku kepentingan lainnya dalam persyaratan hukum dan peraturan yang terkait dengan produk atau layanan. Nah, itu dia maksud dari ISO 9000. Nah, yang kedua ini adalah menetapkan elemen berikut secara berurutan. Nah, apa aja itu elemennya? Yang pertama adalah strategi organisasi dibuat oleh stakeholder. Nah, kalian pasti apa sih itu stakeholder? Nah, stakeholder ini adalah pihak atau pihak pemangku gitulah, pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat memenuhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Nah, itu adalah stakeholder. Nah, stakeholder ini orang atau organisasi atau institusi yang dipengaruhi oleh atau memiliki kepentingan tertentu terhadap organisasi dan proses bisnisnya. Nah, selanjutnya adalah ekspektasi atau harapan dari stakeholder terhadap produk atau jasa yang dihasilkan organisasi. Nah, itu harapannya. Proses bisnis yang membuat, mendukung dan menginginkan produk atau jasa tersebut diproduksi. Nah, itu adalah elemen-elemen berikut yang harus diterapkan atau disusun secara berurutan. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam mendokumentasi proses. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan proses secara kualitatif menggunakan relationship mapping yang akan menjawab pertanyaan berikut. Nah, yang pertama adalah siapa konsumen dan apa output dari proses. Nah, siapa pemasok dan apa input dari proses. Bagaimana aliran kegiatan internal proses. Nah, ini adalah pertanyaan jika kita memakai relationship mapping untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, yang kedua adalah menyusun flowchart. Nah, flowchart ini merupakan gambar grafis aliran kegiatan dalam suatu proses. Ada dua jenis yang harus dipakai sih. Yang pertama adalah cross functional flowchart. Nah, menggunakan kegiatan siapa yang melakukan dan di departemen mana mereka berada. Nah, yang kedua ini adalah several
Preval flowchart. Jenis ini merupakan flowchart bisa mampu cross fungsional yang dibagi menjadi beberapa tingkatan. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk mendokumentasikan sebuah proses bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.